Yoho, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Di chapter kemarin, kita disuguhkan dengan beberapa hal yang sangat menarik, seperti betapa kuatnya si kakek tua itu. Dia bisa menghajar kelompok Tantanzang dengan beberapa serangan. Lalu, tidak hanya itu, kakek tua itu pun mampu membuat Tantanzang beserta muridnya menderita bagaikan di dalam neraka. Wow, sungguh kakek-kakek yang sangat legend. Kemudian, yang kedua, bangkitnya kekuatan tersembunyi seorang Ause yang mampu mengubah jalannya pertarungan. Sehingga kita bisa lihat sendiri kekuatan Ause ini hampir setara dengan si kakek tua itu. Jika saja Ause masih dalam performa terbaiknya, kemungkinan dia bisa mengalahkan si kakek tua itu dengan kekuatan barunya ini. Dan yang terakhir, yang membuat kita melongo serta menggeleng-gelengkan kepala adalah pengorbanan yang tak terduga dari seorang Ause yang ingin menyelamatkan orang-orang yang ia sayangi. Wow, sungguh chapter yang sangat gila yang tak bisa kita tebak begitu saja. Hahaha. Oke, sebelum kita masuk ke chapter berikutnya, alangkah baiknya nih jika kalian bantu channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya Mimin makin semangat untuk membuat konten kedepannya. Di awal chapter kali ini, kita diperlihatkan kelanjutan di chapter sebelumnya, di mana Sang Wuqing dan Baji yang gagal menyelamatkan gurunya Tantanzang. Lalu mereka pun berkata, "Sial, terlambat." Tantanzang dan Ause mereka jatuh ke dalam jurang yang tak bertepi itu. Lalu Sin pun berpindah ke Bailong yang mengkhawatirkan mereka semua dari atas tebing. Akan tetapi, kekhawatiran Bailong ini lagi dan lagi terganggu oleh perkataan Xiaoyi yang berkata, "Bailong, di sini ada banyak sekali monster berlendir itu." Lalu Bailong pun menyelamatkan Xiaoyi dan berkata, "Naiklah Xiaoyi, jika kita terus di sini, maka mereka tidak akan ada habisnya. Sebaiknya kita berjalan jauh ke daratan." Sementara itu, Cepat Kai, Sang Wuqing, mereka berlari menuju puncak tebing itu dengan dikejar-kejar oleh makhluk berlendir. Cepat Kai bilang mereka terlalu banyak. Ya, mereka tak akan ada habisnya. Ayo secepatnya kita harus mencapai daratan, ucap Sang Wuqing. Di saat mereka mencapai daratan, mereka melihat Bailong dan Xiaoyi yang sedang dikejar-kejar oleh makhluk berlendir itu. Ayo semuanya, kita harus terus berlari, tinggalkan tempat ini. Ya! Sialan, minggir kau makhluk jelek. Kau menghalangiku, ucap Cepat Kai. Dan akhirnya, mereka pun berhasil keluar dari tempat itu. Wah, akhirnya matahari pun mulai terbit. Sepertinya mereka tidak mengejar kita di sini sekarang, ucap Cepat Kai. Mereka semua pasti sudah kembali ke jurang itu, ucap Bailong. Kita bisa beristirahat sejenak, ucap Sang Wuqing. Tapi, Tantanzang dan Ause, bagaimana dengan mereka? Kita harus kembali, ucap Bailong. Tidak bisa, ucap Sang Wuqing. Kenapa? Sekarang kan sudah siang, Wuqing. Sang Wuqing pun menjelaskan bahwa di bawah jurang itu ada tempat yang tak bisa kembali, yang merupakan dunia bawah, yaitu tempat yang bisa dikunjungi hanya oleh orang-orang yang sudah mati. Namun, Ause dan Tantanzang berbeda. Mereka pergi ke sana dengan keadaan masih hidup. Kalau begitu, kita tinggal pergi aja ke dunia bawah, ya kan? Ucap Bailong dengan polosnya. Bailong, ingat, kita tidak bisa melakukan apapun sekarang, kau mengerti? Jika kita bisa sesuka hati keluar masuk dari dunia bawah, itu artinya tidak akan ada yang namanya kematian di dunia ini. Jika mereka benar-benar sampai di tempat itu, maka kita harus benar-benar mengikhlaskannya, ucap Cepat Kai. Bailong, kami tidak dapat menemukan mereka bahkan jika kami ke sana. Mereka sekarang berada di suatu tempat jauh di dunia bawah sana. Di sana, benar-benar dunia yang berbeda, ucap Sang Wuqing. Tetapi, kita kehilangan Tantanzang dan juga Ause. Apakah benar tidak ada cara lain untuk menyelamatkan mereka? Semua orang pun kebingungan di sana. Sementara itu, Sin pun berpindah ke kerajaan Asura, di mana Dewa Rulai sedang beristirahat di suatu tempat dan sedang mengkhawatirkan keadaan Tantanzang. Karena tasbih pemberian Buddha Rulai itu tidak bisa mendeteksi keberadaan Tantanzang sekarang. Sungguh tidak seperti biasanya, ucap Buddha Rulai yang mengkhawatirkan Tantanzang. Tiba-tiba seseorang pun datang ke tempat Buddha Rulai untuk memberinya makan. Dan orang itu adalah
anak kecil dari kerajaan Asura. Buddha Rulai pun bertanya, "Ada apa denganmu? Sepertinya dirimu berhati-hati kepadaku. Sebenarnya aku memperhatikanmu di saat pertempuranku kemarin. Anak kecil ini, kau adalah anak yang di samping Huji kan? Bisa kau memperkenalkan dirimu padaku?" ucap Buddha Rulai. "Aku adalah putri raja." "Oh begitu," ucap Buddha Rulai. "Tidak heran auramu sama dengan ayahmu ya." Raja bilang, "Jika aku dekat denganmu, maka aku akan mendapatkan manfaat bagiku," ucap bocah itu. "Kesinilah anak kecil. Aku di sini tidak mungkin bisa macam-macam kepadamu. Jika aku keluar dari tempat ini saja, maka aku akan mati. Jadi, kau bisa menganggapku di sini sebagai teman," ucap Buddha Rulai. Lalu, Buddha Rulai pun bertanya kepada anak itu, "Katakan kepadaku, apa kau punya sesuatu keraguan di hatimu? Sebenarnya, aku sebentar lagi akan mengikuti ujian Asyura, di mana aku harus bertarung dengan saudara-saudaraku, dan aku harus keluar sebagai pemenang. Namun, setelah aku mendengarkan perkataanmu kemarin, aku merasa menjadi bingung. Tentu saja, semua pejuang Asura bangga kalau sudah menjadi pejuang, dan aku ingin menjadi seorang pejuang." Jadi begitu. Sering-seringlah datang ke sini. Aku akan memberitahumu banyak hal," ucap Buddha Rulai. "Aku tidak mau jika harus jadi muridmu," ucap anak kecil itu. "Tapi aku tak merasa keberatan jika kita bisa menjadi seorang teman." Dan Sin pun berpindah ke tempat Xioi yang sedang memasak. Waktunya makan. Huha, hari yang cukup melelahkan ya. Terlihat Sang Wuching, Cupat Kai, Beilong, dan Xioi sedang makan di sana. Meski mereka sedang merasakan kehilangan Tan Tanzang dan juga Ause, mereka semua sama sekali tidak memperlihatkannya. Tiba-tiba Sang Wuching pun berkata, "Aku punya ide. Aku akan pergi dulu untuk mencari temanku yang bisa membantuku. Kita bisa mencari tahu di mana tempat Tan Tanzang dan Ause berada di dunia bawah." "Apa itu mungkin?" ucap Beilong. Meski itu terdengar sangat sulit untuk mencari keberadaan mereka, tetapi selagi mereka masih hidup, masih ada harapan kecil. Dan sepertinya itu tidak salah untuk kita coba, ya kan? "Aku akan pergi sekarang. Mohon ditunggu kabar dariku." Dan Sang Wuching pun pergi. Tiba-tiba Cupat Kai yang sedang makan berkata, "Yah, dagingnya habis. Kukira kau seorang vegetarian," ucap Beilong. "Ya, tidak salah kan jika aku harus memakan daging juga, Beilong." "Beilong, tunggu sebentar di sini. Aku akan pergi ke hutan, oke? Hati-hati, Baji. Jangan khawatir, aku akan mendapatkan daging yang sangat besar untuk bisa kita makan," ucap Cupat Kai. Beberapa waktu kemudian, Baji lama sekali. Pergi kemana sampai dia belum kembali? Hutan ini cukup angker. Beilong, "Hanya tinggal kita berdua sekarang," ucap Xiaoyu. "Xiaoyu, jangan khawatir. Apapun yang terjadi, aku akan selalu di sampingmu. Jalan yang kita ambil ini belum berakhir. Kita akan melanjutkan ini bersama," ucap Beilong. "Aku sungguh tidak berguna, Beilong," ucap Xiaoyu, dan Xiaoyu pun tertidur. Sementara itu, Beilong yang menjaga Xiaoyu mulai berlatih ketenangan diri di sana. Tiba-tiba, dia mengingat apa yang ia pelajari dari Tan Tanzang dan juga Ause. Beilong pun mencoba menangkap burung terbang itu kembali, akan tetapi selalu gagal. Malah Beilong mengingat kenangannya dengan Ause. Beilong pun menangis. "Maafkan aku, Ause, aku masih sangatlah lemah. Andai saja waktu itu aku meloncat. Sial, sungguh tidak berguna. Sekarang tinggal aku seorang yang bisa melindungi Xioi. Padahal ini masih belum setengah perjalanan hutan iblis. Apapun itu, aku harus menjadi lebih kuat. Aku ingin makan daging. Rasanya akan lebih lezat jika memakan daging hidup atau daging mentah. Pasti aku akan menjadi lebih kuat. Apa-apaan ini semua? Apa yang kupikirkan? Aku bisa menakuti Xioi nantinya." Lalu Xioi pun terbangun dari tidurnya dan berkata, "Beilong, apa kau baik-baik saja?" "Jangan mendekat," ucap Beilong. "Tidak apa-apa, Beilong, tenang saja. Kau tidak pernah menyakitiku." "Beilong, aku mengenalmu dari dulu, waktu pertama kali bertemu denganmu. Jadi aku yakin kepadamu. Memangnya kau tidak takut aku makan secara hidup-hidup, Xioi?" "Ya jelas tidak, aku tidak akan takut denganmu. Bahkan aku berterima kasih kepadamu, karena sampai sekarang kau selalu setia di sampingku. Akan tetapi aku memohon kepadamu, jangan terlalu memaksakan dirimu berlebihan. Itu tidaklah baik," ucap Xioi. "Pasti akan selalu ada harapan bersamamu." Tiba-tiba dari kejauhan ada seseorang yang memanggil, "Hei kalian berdua, aku mendengar ada dua karakter menarik yang berkeliaran di jalur iblis ini.
naga, dan iblis betina. Tidak mungkin kan kalian? Dan chapter kali ini pun berakhir di sini, di mana kita diperlihatkan sosok siluman macan yang ditugaskan untuk menangkap Xiaoyi oleh surga. Akankah Beilong bertarung dengan siluman itu? Dan apakah Beilong mampu menjaga Xiaoyi sendirian? Who knows? Penasaran kan? Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk video kali ini. Buat kalian yang penasaran dengan alur cerita si Shinji season 4 ini, kalian bisa subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya ya. Serta kalian bisa like jika kalian mau. Terima kasih sudah nonton channel ini, sampai jumpa di next video. Bye bye.